Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifa, prodi saya dari S1 Teknik Komputer. Kali ini saya akan melaksanakan tugas yang diampu oleh Bapak Muhammad Asgaf Asnan Siregar. Kali ini saya akan menjelaskan edukasi tentang haji dan umroh. Haji dan umroh. Pengertian haji: datang ke Mekah, mengunjungi Ka'bah dan tempat-tempat lainnya untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu dalam waktu tertentu dan dengan cara yang telah ditetapkan. Pengertian umroh: menziarahi Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu dalam waktu tertentu dan dengan cara yang telah ditetapkan. Landasannya: dan kalian sempurnakanlah ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah. Surat Al-Baqarah ayat 196. Rasulullah bersabda, di antara umroh satu ke umroh yang lainnya adalah pemutihan dosa, dan haji yang mabrur tiada lain balasan kecuali surga. Riwayat Imam Dahlul Hijrah, Syaikan dan Ibnu Majah. Ikutilah ibadah haji dengan umroh, maka sesungguhnya mengikuti di antaranya keduanya dapat menambah umur, rezeki, dan memutihkan dosa dari anak Adam, sebagaimana bara api yang dapat membersihkan kotoran yang ada pada besi. Riwayat Darqutni dan Tabrani. Keutamaan haji dan atau umroh: yang pertama, untuk membersihkan jiwa, diampuni dosanya, menerima kemuliaan Allah di akhirat. Rasul bersabda, orang yang melakukan haji ke Baitullah ini dan ia tidak bersenggama dan tidak pula berbuat kefasikan, maka ia terbebas dari dosa-dosanya seperti pada ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis Al-Bukhari 1891, Muslim 1350. Hukum haji atau umroh: mengerjakan umroh adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Syarat-syarat haji atau umroh: yang pertama yaitu kita harus masuk Islam dulu, yang kedua kita berakal, yang ketiga balik, yang keempat merdeka, dan yang terakhir ini mampu. Perbedaan haji atau umroh. Umroh, waktunya setiap saat, tempatnya miqat masjid dan Masjidil Haram, pelaksananya ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Kalau haji ini 1 Syawal sampai dengan 13 Zulhijjah, tempatnya Masjidil Haram, Mina, Arafah, Muzdalifah, dan pelaksanaannya sa'i, tahallul, mabit, wukuf, dan jumrah. Rukun dan wajib haji. Rukunnya ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan tahallul serta tertib. Wajib: ihram, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jamrah ula, wustah, dan Aqabah, tawaf wada bagi yang meninggalkan Makkah. Rukun dan wajib umrah. Rukunnya ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Wajibnya berihram dari miqat. Apabila dilanggar, maka ibadah umrahnya tetap sah tetapi harus membayar dam. Miqat adalah tempat atau waktu untuk memulai beriat ihram. Ada 2 macam, yaitu miqat zamani, yaitu waktu atau bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah. Miqat makani, yaitu tempat yang ditentukan untuk berniat melaksanakan haji atau umroh. Tempat-tempat berihram: penduduk Madinah, Zulhulaifah, penduduk Syam,
Al-Juhfah penduduk Naid, Karnul Manazil penduduk Yaman, Yalamlam penduduk Irak, Zatu Irak. Berikutnya itu miqat. Untuk jamaah dari Indonesia, miqat dilakukan di Zulhulaifah atau Bir Ali, yaitu bagi jamaah yang langsung berziarah ke Madinah. Di atas pesawat terbang saat melintasi Karnul Manazil, sekitarnya setengah jam sebelumnya pesawat mendarat, Bandara King Abdul Aziz Jeddah berdasarkan pada hadwa miqat atau searah dengan miqat sebagaimana dicontoh oleh Umar bin Khattab dalam menetapkan Zatu Irqin. Maka adalah miqat haji bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu atau mereka yang sudah dianggap tinggal di Makkah. Baca niat umrah yaitu ihram dan niatnya nawaitul umrata wa ahramtu biha illahi ta'ala atau labbaik Allahumma ratan wa ahramtu biha illahi ta'ala. Niat umrah harus dilakukan di miqat yang telah ditentukan dan dibacakan setelah memakai 2 helai pakaian ihram yang tanpa jahatan bagi laki-laki. Adapun bagi wanita tidak ada ketentuan jenis pakaian yang harus dipakai, akan tetapi wajib menutupi semua auratnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Sebelum berihram, pertama-tama kita disunahkan untuk mandi, 2 membersihkan badan, memotong kuku, seperti memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, dan menyukur bulu kemaluan. Yang ketiga, memakai minyak wangi di badan. Yang keempat, kemudian pakailah kedua kain ihram, diutamakan berwarna putih, sedangkan bagi wanita tidak ada pakaian khusus selama itu menutupi aurat dan tidak memancing fitnah. Contoh pemunggungan ihram itu yaitu seperti ini: rida atau selendang, izar atau sarungnya ini. Setelah itu menggunakan kain ihram, baru membaca niat sambil menghadap ke kiblat kemudian menuju Masjidil Haram sambil membacakan talbiyah dengan suara keras atau yang kecuali wanita ya. Cara menggunakan kain ihram pada saat melaksanakan tawaf itu seperti ini ya, guys. Larangan berihram. Yang pertama, mengambil rambut baik dengan mencukur atau mencabut. Yang kedua, memotong kuku. Yang ketiga, menutup kepala bagian kaki. Yang keempat, memakai cadar atau kaos tangan bagi wanita. Yang kelima, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki. Yang keenam, memakai wewangian. Yang ketujuh, berburu binatang darat. Yang kedelapan, meminang dan melakukan akad nikah. Yang sembilan, bersetubuh melalui tahallul. Yang 10 bercumbu. Oke, selanjutnya talbiyah. Bacaan talbiyah dibacakan sampai Masjidil Haram. Mulai dari sini sudah diharamkan larangan-larangan berihram baginya. Itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarikala. Itu bacaannya guys ya. Oke, selanjutnya memasuki Masjidil Haram. Saat memasuki Masjidil Haram membaca niat ini guys. Ketika menyaksikan Ka'bah, sebaiknya jamaah bertahlil dan bertakbir sambil mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, karena doa ketika melihat Ka'bah adalah mustajab. Yang selanjutnya tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf itu di sekeliling Baitullah adalah seperti sholat. Bedanya, kalian berbicara di dalamnya atau tawaf, maka orang yang berbicara hendaklah ia berbicara kecuali mengenai kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi 960. Tawaf dimulai di Hajar Aswad
Usap dengan tangan kanan lalu dicium memungkinkan tidak berdesak-desakan atau menyakiti seseorang. Saat menciumnya mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Apabila tidak mungkin, cukup mengusap dengan tangan kanan lalu tangan itu dicium, atau cukup dengan memberi isyarat sekali dengan tangan kanan karena seraya mengucapkan Allahu Akbar tanpa diiringi dengan mencium tangan. Sunnah tawaf. Yang pertama itu ada ar-raml atau lari kecil bagi laki-laki. Yang selanjutnya ada al-idtiba atau membuka pundak sebelah kanan bagi laki-laki. Yang ketiga mengusap rukun yamani. Yang keempat berdoa. Yang kelima mencium hajar aswad. Keenam berdoa di multazam atau antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Yang selanjutnya salat 2 rakaat di makam Ibrahim. Yang selanjutnya minum air zam-zam, dan terakhir mengusap Hajar Aswad sebelum sa'i atau keluar Masjidil Haram. Cara idtiba atau dilakukan pada saat tawaf. Bagi laki-laki, sebelum melakukan tawaf sunnah melakukan idtiba, yaitu menyarungkan kain ihram di atas pundak kiri dan di bawah ketiak kanan. Setelah tawaf selesai, posisi kain ihram dikembalikan ke posisi semula. Tawaf jadikan Ka'bah di sisi kiri ketika berjalan mengelilinginya. Selanjutnya berjalan sepanjang rukun yamani atau sudut sebelum Hajar Aswad. Disunahkan mengusapnya. Kemudian disunahkan mengusap dan mencium Hajar Aswad. Bila tidak dapat melakukannya, diperbolehkan dilakukan dengan memberi isyarat dengan menghadapkan kedua tangan kanan ke Hajar Aswad dan berjalan seperti biasa antara rukun yamani dan rukun Hajar Aswad, membaca doa. Ini doa yang dibaca guys ya. Tawaf. Sesampai di Hajar Aswad lagi maka harus melakukan salah satu yang telah disebut di atas. Tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran, dan pada 3 putaran pertama disunahkan aram atau berlari-lari kecil bagi laki-laki. Setelah 7 putaran diakhiri dengan mengusap atau mencium Hajar Aswad. Selanjutnya kemudian mengembalikan posisi kain ihram ke keadaan semula atau menutupi kedua bahu. Yang terakhir dilanjutkan dengan melaksanakan salat sunnah 2 rakaat dengan membaca surat Al-Kafirun atau rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas rakaat kedua setelah bacaan Al-Fatihah. Tawaf dan salat 2 rakaat setelah tawaf. Di sini membaca Rabbana atina fid dunya ya hasanah. Tiga, sa'i. Sa'i adalah berjalan di antara Safa dan Marwah bolak-balik dengan niat beribadah atau di dalam Masjidil Haram. Sa'i adalah satu rukun haji dan umroh. Sa'i dilaksanakan sebanyak 7 putaran. Adab sa'i dimulai dari Safa dan berdoa menghadap kiblat. Yang kedua keadaan suci. Yang ketiga berjalan kaki atau berlari. Yang keempat memperbanyak zikir. Yang kelima menahan pandangan dan menjaga lidah. Selanjutnya tidak boleh menyakiti orang lain, dan terakhir mensucikan jiwa raga. Rukun sa'i. Berjalan ke Bukit Safa. Untuk melakukan sa'i, saat menaiki Safa membaca Inna Safa wal Marwa min sya'airillah. Lalu berdiri di Safa menghadap Ka'bah dengan mengangkat kedua tangan mengucapkan Alhamdulillah wallahu akbar 3 kali, lalu berdoa dan meminta kepada Allah apa yang diinginkan. Setiap doa diulangi 3 kali, juga ucapkan bacaan ini ketiga kali. Setelah itu turun dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah mengucapkan bacaan ini guys ya. Lalu berjalan biasa sampai pada tempat isyarat lampu hijau bertanda. Disunahkan lari-lari kecil di tempat itu sampai ke tanda lampu berikutnya. Lalu berjalan biasa lagi sampai ke Marwah, dihitung sekali putaran. Sesampainya di atas Marwah menghadap ke arah Ka'bah
dan mengangkat kedua tangan seraya membacakan dan berdoa seperti ketika di syafa. Lalu berjalan biasa ke arah syafa. Pada tanda lampu hijau dilakukan lari-lari kecil sampai tanda berikutnya. Bila sampai di syafa berarti telah mendapatkan 2 putaran. Seperti ini dilakukan 7 kali dan akan berakhir di marwah. Selama syai diperbolehkan membaca Al-Quran, berzikir atau berdoa apa yang mudah baginya, atau membaca doa ini guys. Ini syai antara Safa dan Marwah guys ya. Ini Safanya, ini Marwahnya. Berlari di antara 2 tanda lampu hijau. 3 tahallul. Tahallul adalah mencukur rambut atau mengguntingnya seujung jari atau 1 cm. Dengan ini telah selesai amalan umroh dan tidak diharamkan tidak diharamkan lagi larangan-larangan ihram. Yang selanjutnya ada dam, adalah denda atau tebusan bagi mereka yang menunaikan haji atau umroh tetapi melakukan pelanggaran ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan, seperti melakukan larangan-larangan ihram atau tidak dapat menyempurnakan wajib haji seperti mabit di Mina atau Muzdalifah. Pelanggaran yang dikenakan dam: melakukan haji qiran atau tamattu, yang sebenarnya tidak ihram dari miqat, tidak mabit 1 di Muzdalifah, tidak mabit 2 di Mina, tidak melontar jumrah, dan tidak melakukan tawaf wada. Ini larangan kondisi atau dam yang patut dipatuhi guys ya. Bagi yang mabrur tidak ada balasan lain selain surga. Oke, sekian itu saja dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.